Satu. Shalom, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dan saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Perkenalkan, nama saya Samuel Laipiopa dengan NPM 12 15 52 01 21 00 94 pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kita masuk ke pokok pembahasan. 1. Pengertian, 2. Tujuan, 3. Faktor-faktor dan yang di dalamnya, pendukung dan pendewasaan, 4. Prinsip utama, 5. Kesimpulan. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, pengertian. Hierarki manusia dan komputer. Human computer interaction adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang dapat dengan sebuah antarmuka interface. HCI melibatkan studi perencanaan dan desain dari interaksi antara orang-orang, user, dan komputer. Yang kedua, tujuan utama interaksi manusia dan komputer adalah untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat, accessible, dan aman safe. Artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Faktor-faktor pendewasaan interaksi manusia komputer. Faktor rekayasan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak bisa diartikan sebagai instruksi yang apabila dieksekusi akan memberikan suatu fungsi dan kerja yang diinginkan oleh user, seperti struktur data, di mana suatu program dapat memanipulasi informasi secara proporsional, serta dokumen yang menggambar kandarai presi dan kegunaan sebuah program. Faktor kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah merupakan bagian dari ilmu komputer yang memiliki tujuan agar komputer mampu melakukan pekerjaan sebaik manusia serta mengkombinasikan cara berpikir manusia dengan sebuah mesin yang pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan, memecahkan suatu masalah dan mampu sebagai pembelajaran. Faktor linguistik komputasional. Kecerdasan buatan adalah merupakan bagian dari ilmu komputer yang memiliki tujuan agar komputer mampu melakukan pekerjaan sebaik manusia serta mengkombinasikan cara berpikir manusia dengan sebuah mesin yang pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan, memecahkan suatu masalah, dan mampu sebagai pembelajaran. Faktor psikologi. Faktor psikologi juga merupakan bagian dari pendewasaan IMK. Yang penting, pemahaman psikologi oleh user yang menggunakan sistem sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer ini. Itu didasarkan oleh kepribadian user dan user lain. Pasti berbeda-beda. Faktor psikologi juga mencangkup pengetahuan dan keahlian penggunaan dalam memecahkan suatu masalah. Faktor multimedia. Ternyata multimedia juga merupakan bagian dari faktor pendewasaan IMK atau pendewasaan HCI. Multimedia digunakan sebagai sarana dialog dan komunikasi yang sangat efektif antara manusia atau user dengan syarat. Faktor antropologi. Faktor human computer interaction juga terdapat pada faktor antropologi. Faktor ini memberikan gambaran mengenai cara kerja dari kelompok yang masing-masing anggotanya
diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi yang baik dan sesuai bidang masing-masing. Faktor ergonomik terdapat pendewasaan juga penting karena faktor ini berhubung dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman baik bagi user maupun terhadap sistem. Faktor sosiologi, faktor pendukung pendewasaan HCI juga terdapat pada sosiologi. Sosiologi berhubung dengan pengaruh sebuah sistem komputer di dalam suatu struktur sosial. Faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi antara dua kelompok. Faktor penulisan. Dalam pendewasaan interaksi manusia dan komputer juga terdapat faktor penting, yaitu penulisan. Program yang dibuat membutuhkan cara manual agar orang yang belum terbiasa menggunakan program tersebut dapat mempelajarinya terlebih dahulu agar kemudian dapat terjadi interaksi yang baik antar manusia dengan komputer, biasanya disebut sebagai buku panduan atau pedoman untuk menggunakan sebuah sistem, alat, dan lainnya yang bertujuan sebagai pembelajaran terlebih dahulu oleh user terhadap sistem yang akan digunakan. Faktor matematika. Dalam pembuatan sebuah perangkat lunak atau sistem, ada baiknya harus bersifat efisien di dalam dunia perhitungan matematika atau aritmatika. Jika perangkat lunak yang kita buat ini dapat digunakan oleh semua orang, baik bagi pemula maupun yang sudah menjadi ahli ataupun profesional, maka terdapat arus unsur kemudian dari segi hitungan, yaitu matematika. Faktor bisnis. Faktor bisnis juga berperan dalam pendewasaan Human Computer Interaction atau HCI. Faktor bisnis ini mempengaruhi terhadap perkembangan dalam interaksi manusia dan komputer. Produk yang akan dibuat memudahkan terjadinya ini dan komputer efektif. Nah, kita masuk prinsip utama perancangan HCI. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam perancangan sebuah antarmuka adalah metodologi dan proses yang digunakan dalam perancangan sebuah antarmuka, metode implementasi antarmuka, metode evaluasi, dan perbandingan antarmuka. Pengembangan antarmuka baru mengembangkan sebuah deskripsi dan prediksi atau teori dari sebuah antarmuka baru. HCI yang baik adalah HCI yang user friendly dan usability-nya tinggi. User friendly adalah kemampuan yang dimiliki oleh software atau program aplikasi yang mudah dioperasikan dan mempunyai sejumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut. Bahkan bagi seorang pengguna pemula, atau dengan kata lain, user friendly artinya memudahkan pengguna untuk menggunakan komputer tersebut. Contohnya saja penerapan keyboard QWERTY atau handphone. Sedangkan usability merupakan kemampuan komputer untuk digunakan dengan tepat dan presisi. Maksudnya di sini adalah ketepatan interface yang ada. Aplikasi dari HCI bisa diterapkan di berbagai macam tempat, di perkantoran, dalam kendaraan, gadget, dan di mana saja selama terdapat komputer. Di perkantoran misalnya HCI banyak diterapkan dalam pengguna PC atau dalam lift, intercom, dan lain-lain. Pada kendaraan contohnya saja interface yang
berada di depan supir. Kemudahan menggunakan fungsi-fungsi yang ada seperti wiper, lampu sen, GPI, dan lainnya merupakan bagian dari HCI. HCI memudahkan komputer untuk lebih memahami manusia dan manusia pun lebih memahami komputer. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan secara umum mempelajari pengetahuan mengenai rancangan antarmuka untuk perangkat lunak. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik, sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Oke, terima kasih atas sedikit materi yang saya paparkan saat ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.